Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-10. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pak Ali, pada sangkaku baik dimulai memasang lampu karena hari hampir gelap, kata Samsu kepada kusirnya. Di rumah orang tuanya di kampung Jawa Dalam di Padang, tatkala itu Samsu telah berpakaian yang baik-baik sebagai orang hendak pergi ke mana-mana. Baiklah engkau muda, jawab kusir Ali sambil pergi mengambil geretan api. Suruhlah datang si Ahmad kemari supaya dapat membantu Pak Ali, kata Samsu pula. Tiada berapa lamanya kemudian daripada itu datanglah pula kusir Ali bersama-sama Ahmad, lalu memasang lampu-lampu di serambi muka. Sekalian lampu harus dipasang Pak Ali, kata Samsu, sampai ke tengah rumah dan serambi belakang. Dan engkau Ahmad, bawalah pot-pot bunga ini ke bawah dan susunlah meja-meja dan kursi-kursi ini di sana, sebab di sini tempat menari, tak boleh ada apa-apa, sahut Samsu kepada Ali dan Ahmad. Kedua bujang ini bekerjalah menurut perintah tuannya yang muda itu. Setelah selesai pekerjaan di serambi muka, masuklah Samsu ke ruang tengah, lalu menyuruh mengatur meja panjang 2 buah dengan beberapa kursi makan. Kemudian disuruhnya tutup kedua meja itu dengan alas meja linen putih yang berbunga. Sedang mereka asik bekerja itu, datanglah Nurbaya dari rumahnya dengan berpakaian yang indah-indah, membawa 2 ikat karangan dari bermacam-macam bunga yang baik warnanya, lalu bertanya, "Belum sedia, Sam?" Tatkala mendengar perkataan ini menolehlah Samsu, dan ketika terpandang olehnya gadis ini, tiadalah terkata-kata ia sejurus lamanya. Mukanya yang mula-mula riang tiba-tiba menjadi muram. Apabila Nurbaya tiada lekas mendegurnya pula, barangkali kedatangan Nurbaya ini akan mengeluarkan air matanya. "Sakitkah engkau, Sam?" tanya Nurbaya pula. Barulah Samsu seakan-akan terkejut ingat akan dirinya kembali, lalu menahan perasaan hatinya dan menjawab dengan tersenyum. "Manis benar engkau kupandang hari ini, Nur, sehingga lupalah aku akan diriku sejurus. Dengan sengaja aku memakai hari ini, sebab esok petang tiadalah engkau akan melihat aku lagi," jawab Nurbaya sambil tersenyum pula. Jawaban ini rupanya jangankan dapat melipur hati Samsu, bahkan menambah muram durjana dan sedih hatinya. Dengan pendek berkata pula ia, "Sesungguhnya lah katamu itu," lalu ditundukkannya kepalanya. Tatkala dilihat Nurbaya hal Samsu yang sedemikian, dihampirinya lah sahabatnya ini, lalu dipegangnya bahunya sambil berkata, "Ayuh Sam, malam ini kita harus bersuka-sukaan. Apabila engkau yang punya rumah berduka cita, bagaimanakah kelak jamu yang datang?" kata Nurbaya sambil membujuk saudaranya ini. "Benar sekali katamu itu, Nur. Tetapi apalah dayaku, sejak kemarin hatiku tak enak saja. Walau bagaimanapun jua kulipur, makin dekat aku kepada hari esok, makin bertambah-tambahlah duka nestapaku. Sungguh pun demikian, nantilah aku katakan kepadamu bagaimana rasa hatiku sekarang ini," kata Samsu pula. Ketika itu tiba-tiba masuk Bahtiar ke tengah rumah, lalu membuka topi rumputnya dan membungkuk sehingga kepalanya hampir sampai ke lututnya, seraya berkata, "Tabik nyonya-nyonya dan tuan-tuan sekalian." "Ada berapakah nyonya-nyonya dan tuan-tuan di sini, Bahtiar?" tanya Nurbaya. "Ada 101 nyonya-nyonya dan 101 pula tuan-tuan," jawab Bahtiar dengan mengeraskan kata "satu" itu. "Hei, siang-siang sudah datang, amat rajin," kata Samsu. "Disengaja tuan hamba siang-siang datang kemari
karena hendak memeriksa adakah sekaliannya telah lengkap untuk menyambut kedatangan sekalian jamu tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang dipersilahkan datang bermain-main kemari, kata Bahtiar pula dengan menghalus-haluskan bahasanya sambil membungkuk pula. Bohong, teriak Arifin yang telah berdiri di belakang Bahtiar. Tuan Bahtiar tidak melihat dahulu banyakkah makanan yang disediakan atau tidak. Kalau tak cukup, ia hendak kembali saja, takut akan kenyang perutnya. Demikian katanya di atas bendi tadi. Memang engkau tak dapat memegang rahasia, Arifin. Telah kupesan benar-benar supaya maksudku yang sebenar-benarnya jangan kau sampaikan kepada siapapun juga. Sekarang kepada orang yang mula-mula kau lihat saja, telah kau bukakan rahasia itu, dan kelak tentulah kepada sekalian orang kau katakan, malu aku rasanya, terlebih-lebih kepada Nona Nurbaya, sebagai sesungguhnya lah aku datang kemari ini hanya karena kue-kue saja, kata Bahtiar pura-pura marah dan malu. Tak usah kau menangis, Bahtiar, karena malu, jawab Nurbaya. Rahasiamu itu bukan rahasia lagi bagiku. Telah lama aku ketahui. Apabila kau tak percaya bahwa makanan cukup, walau untuk 10 Bahtiar sekalipun, marilah ku bawa engkau ke belakang. Akan melihat-lihat saja dahulu, tetapi hendaklah engkau berjanji dan bersumpah akan menahan nafsumu dan tiada akan mengganggu-ganggu makanan itu, kata Nurbaya seraya menghampiri Bahtiar akan membawanya melihat makanan yang telah tersedia. Bahtiar berpikir sejurus dengan menggaruk-garuk kepalanya seraya berkata dalam hatinya, sesungguhnya terlalu ingin aku hendak melihat segala makanan yang akan kumakan kelak, tetapi adakah akan dapat kutahan tanganku mengambil makanan itu? Masakan tak dapat kutahan nafsuku, katanya pula keras-keras untuk menjawab perkataan Nurbaya, tetapi pada mukanya nyata kelihatan bahwa ia tiada akan dapat menurut janjinya. Maka dibukanyalah topinya, diangkatnya tangannya ke atas serta berdiri benar-benar lalu bersumpah. Di atas nama segala kue yang sangat kucintai, terutama kue sepekuk, kue koning, kue tar, bolu, serikaya, sus, dan lain-lain, aku bersumpah di hadapan 3 saksi, tiada akan mengganggu makanan yang ada di belakang. Jika aku tiada menurut janjiku ini, maulah aku, perutku dan perut 7 keturunanku selama-lamanya diisinya. Baiklah, kata Nurbaya dengan tersenyum. Sesungguhnya sumpah itu sangat keras, tetapi tiada mendatangkan kecelakaan kepadamu. Salah tak salah, perutmu akan penuh berisi kue-kue. Tetapi tak mengapa, marilah ku bawa. Lalu dipegangnya tangan Bahtiar, hendak dibawanya ke belakang. Jangan percaya, teriak Arifin. Telah kelihatan olehku di matanya, ia tiada akan menurut sumpahnya. Aku tahu akal lain yang lebih sempurna, yaitu kedua belah tangannya harus diikat ke belakang. Engkau benar-benar terlalu, Arifin, kata Bahtiar dengan pura-pura merenggut. Masa akan aku berani melanggar sumpahku? Tentu aku takut keparat kepada segala kue-kue lezat cita rasanya itu. Tidak percaya, kata Arifin pula, lalu datang mengikat kedua belah tangan Bahtiar ke belakang dengan sehelai setangan. Setelah selesai barulah ia dibawa oleh Nurbaya. Pak Ali, kata Nurbaya, tatkala hendak membawa Bahtiar ke belakang, bunga-bungaan itu masukkan ke dalam jambang bunga itu dan taruh di atas meja makan. Baiklah, Siti, jawab Ali. Setelah sampailah Nurbaya dan Bahtiar ke belakang, diperlihatkanlah oleh Nurbaya kepada Bahtiar segala kue-kue, makanan-makanan dan minum-minuman yang lezat-lezat yang telah tersedia dan teratur di atas beberapa meja, berbagai-bagai warna dan baunya. Sekalian itu aku yang mengatur dan membelinya di toko Jensen. Cukupkah itu bagimu atau tidak? Tanya Nurbaya.
Tatkala Bahtiar melihat segala makanan yang enak-enak itu, timbullah keinginan dalam hatinya, yang rasakan tak dapat ditahannya lagi, hendak mengecap segala yang lezat-lezat itu. Apabila tangannya tiada terikat, pastilah ia lupa akan sumpahnya tadi, dan tentulah akan diterkamnya kue-kue itu. Walaupun bagaimana juga keras sumpahnya, tetapi apa daya. Ia tak dapat berbuat apa-apa dengan tangannya karena sungguh kuat ikatan Arifin tadi. Maka berjalanlah ia sebagai hendak melipurkan hatinya dari sebuah meja ke meja yang lain dengan berkata, "Alangkah cantiknya buatan kue ini, bagaimanakah rasanya? Dan ini sangat sedap baunya." Lalu diciumnya kue itu. Akan tetapi karena tiada tertahan oleh seleranya, sebelum diingatnya kembali sumpahnya tadi, telah masuklah giginya ke dalam satu kue yang besar dan dapatlah digigitnya sekerat, sehingga berlubanglah kue itu. Oleh sebab kue itu memakai rum gula, hidung dan bibir serta muka Bahtiar penuhlah berlumur rum gula ini. Tatkala Nurbaya melihat hal yang demikian, ditariknya Bahtiar ke belakang dengan berkata, "Gilakah engkau, Bahtiar?" Tetapi ia tertawa gelak-gelak tatkala melihat muka Bahtiar yang penuh berlumuran rum gula, sehingga Samsu dan Arifin yang sedang bersedia-sedia di luar berlari-lari ke belakang. Setelah sampai mereka di sana, diceritakanlah oleh Nurbaya apa sebabnya muka Bahtiar sebagai topeng itu. Kedua mereka itu pun tertawa pula mendekak-dekak, sehingga Arifin memegang perutnya karena tak dapat menahan geli hatinya melihat temannya seperti alan-alan. Hanya Bahtiarlah yang tiada berkata-kata, seakan-akan malu atau menyesal rupanya akan perbuatannya yang ceroboh itu. Tetapi kue yang telah ada dalam mulutnya dikunyahnya juga, lalu ditelannya. Setelah puas mereka menertawakan Bahtiar, berkatalah Arifin, "Kesalahan ini sangat besar. Pertama karena tiada menurut sumpah, kedua karena mencuri dengan mulut. Sedangkan penjahat yang sangat berbahaya sekalipun hanya baru dapat mencuri dengan tangan saja. Oleh sebab kepandaian Bahtiar ini dapat memberi contoh yang tak baik kepada penjahat-penjahat lain, haruslah ia dihukum dengan hukuman yang berpadanan dengan kesalahannya. Marilah kita bertiga menjadi hakimnya. Apa hukuman yang baik diberikan kepadanya?" "Aku tahu suatu hukuman yang patut," kata Nurbaya. "Ia tak boleh mendapat kue-kue lagi kelak, sebab sekarang sudah diambilnya bagiannya." "Jangan," jawab Samsu. "Hukuman yang sedemikian terlalu berat baginya. Aku takut kalau ia kelak menjadi buas apabila melihat temannya sekalian makan enak-enak, sedang ia sendiri tak boleh. Lagi pula, siapakah yang berani menanggung? Ia akan menjalankan hukumannya itu dengan patuh. Kalau tidak, diikat kaki tangannya," kata Arifin pula. "Pada pikiranku lebih baik begini, tetapi janganlah kau ceritakan lebih dahulu, supaya jangan diketahuinya rahasia ini. Nanti kau lihat sendiri, maukah engkau menerima hukumanku?" tanya Arifin kepada Bahtiar. "Mau, asal boleh aku ikut makan kue-kue nanti," jawab Bahtiar. Pura-pura menangis, tetapi gula yang melekat pada bibirnya dicobanya juga menjilat dengan lidahnya. "Baiklah, sabarlah dahulu," kata Arifin. Tiada berapa lama kemudian daripada itu, kedengaranlah beberapa jamu telah datang di serambi muka. Samsu dan Nurbaya keluar menjemput sekalian mereka, yakni murid-murid sekolah Belanda, sahabat Samsu dan Nurbaya. Laki-laki dan perempuan lalu dipersilahkan duduk, bercakap-cakap, dan bersenda gurau. Terlalu ramainya musik pun waktu itu rupanya telah ada, lalu mulai bermain melakukan lagu mars. Sedang ramai mereka bersuka-sukaan itu, tiba-tiba dibawalah Bahtiar oleh Arifin ke tengah-tengah jamu. Mula-mula tercengang sekaliannya karena mereka tiada tahu apakah maksud pertunjukan ini. Akan tetapi setelah diceritakan oleh Arifin hal Bahtiar mencuri kue dengan mulutnya itu, dari mulanya sampai ke akhirnya, riuh rendahlah bunyi tertawa, rasa tak dapat disabarkan. Sudah itu barulah dilepaskan oleh Arifin ikat tangan Bahtiar.
Akan tetapi baru saja bebas tangan Bahtiar dari ikatannya, lalu diambilnya rum gula yang masih ada melekat di mukanya, dilemparkannya ke muka Arifin, lalu ia lari ke belakang membasuh mukanya. Arifin yang menjadikan orang tertawa kembali pun lari ke belakang membersihkan mukanya pula. Sejurus kemudian musik pun bermain pula melakukan lagu waltz. Sekalian muda remaja menarilah masing-masing dengan pasangannya. Samsu menuntun tangan Nurbaya lalu menari bersama-sama. Demikianlah perbuatan anak-anak muda itu, berganti-ganti berdiri menari dan duduk berkata-kata, tertawa gelak-gelak, bersenda gurau dan bersuka-sukaan. Nurbaya setelah menari dengan Samsu menari pula dengan Arifin dan Bahtiar. Oleh sebab Bahtiar dan Arifin selalu berbuat olok-olok walaupun sedang menari, ramainya tiadalah terkatakan lagi. Sementara itu segala kue-kue yang lezat cita rasanya diedarkanlah dibawa kepada sekalian jamu. Demikian pula minum-minuman kopi, teh, coklat, seterup, dan limonade. Bahtiar pura-pura membantu menjadi jongos mengedarkan makanan dan minuman tadi, tetapi terlebih dahulu segala kue yang dapat disimpannya dimasukkannya ke kocek baju dan celananya, sehingga gemlunglah pakaiannya rupanya. Dengan tiada diketahui Bahtiar, digantungkanlah oleh Arifin pada punggung baju Bahtiar sehelai kertas yang lebar yang ditulisnya di atasnya, "Aku inilah gergasi kue-kue." Maka ramailah pula bunyi suara murid-murid itu menertawakan Bahtiar dengan tiada diketahuinya apa yang menggelikan hati mereka. Setelah diketahui Bahtiar perbuatan musuhnya Arifin itu, dicarinyalah akal untuk membalas kelakar ini. Lalu pergilah ia ke belakang meminta beberapa lada kutu yang amat pedas itu. Sebab diketahuinya Arifin sangat takut kepada lada. Lada kutu ini dimasukkannya beberapa butir ke dalam sekerat kue lapis, ditutupnya baik-baik dan ditaruhnya di atas piring. Lalu dibawanya kepada Arifin sambil berkata dengan hormatnya akan hilangkan syak wasangka hati sahabatnya ini. "Jika Tuan hamba sudi, persilakanlah santap juadah ini." Sekalian yang mendengar bahasa Bahtiar ini tersenyum. Dengan tiada berpikir lagi dimakanlah oleh Arifin kue itu, tetapi setelah 2-3 kali dikunyahnya, tiba-tiba berteriaklah ia kepedasan, mulutnya ternganga sehingga segala kue yang ada di dalamnya jatuh keluar. Air ludah dan air matanya meleleh sehingga ia hampir tak dapat berkata-kata, meminta air dingin dengan menyejukkan mulutnya yang sangat panas rasanya. Mula-mula gemparlah sekalian tamu karena tiada tahu apa sebabnya Arifin jadi demikian. Akan tetapi setelah diceritakannya, ia termakan lada kena tipu Bahtiar. Sekaliannya tertawalah pula gelak-gelak amat ramainya. Setelah hari pukul 9, masuklah sekalian anak muda itu ke tengah rumah, lalu masing-masing duduk di atas kursi makan. Sup dan anggur dijalankan. Seorang daripada sahabat Samsu berdiri dengan memegang gelas anggurnya lalu berpidato. Mula-mula ia memberi selamat kepada Samsu, Arifin, Bahtiar di atas nama sekalian yang datang, karena seketika mereka telah tamat pelajarannya dalam sekolah Belanda di Padang dan sekarang akan meneruskan pelajarannya di sekolah dokter Jawa dan sekolah obstetera di Betawi. Diharapnya dengan sepenuh-penuh pengharapan mereka di sana akan maju pula dalam pelajarannya supaya dapat menjabat pangkat yang tinggi dan beroleh kesenangan kemudian hari. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.